Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Masih tetap Selamat pagi, semangat. Bu. Pagi, Bu. Masih tetap Baik semangat lagi, Bu walaupun Santi. udah di jam keberapa nih ya? Udah jam kelima ya, nak ya sepertinya ya. Tapi Bu lihat masih tetap semangat. Tadi sebelum masuk sudah Ibu ingatkan ya, sudah Ibu ingatkan untuk mengisi absen di e-learning lewat grup kelas kita ya. Ibu cek dulu ya. Sepertinya sudah masuk semua ini, sudah masuk semua. Ini menunjukkan kalau kalian masih tetap semangat ya belajar sejarah. Memang harus seperti itu, Nak. Walau kita masih masa pandemi, kita harus tetap semangat. Jangan putus semangat ya, gara-gara pandemi terus tidak semangat belajar, jangan. Tetap semangat. Kenapa? Karena hari esok penuh harapan. Hari esok kamu itu penuh harapan. Jadi harus tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan kita masing-masing, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan hormat bendera ya. Hari ini kita pimpin dari ketua kelas lah hari ini ya. Coba Hendra pimpin doa dan kemudian nanti hormat bendera ya, Hendra ya. Baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lanjut Hendra, hormat bendera sebagai rasa nasionalisme kita. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, terima kasih ya Hendra. Nah, ini kita lanjut ke materi kita kali ini. Materi kita kali ini nak mengenai kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, mengenai kekuasaan VOC di Indonesia. Ya. Adapun tujuan yang akan kita bahas kali ini adalah tujuannya sebentar ya. Ya, adapun tujuan yang akan kita bahas kali ini adalah tolong nak hostnya hari ini, Dodi sebagai host hari ini, tolong nak. Ke slide berikutnya nak, tolong nak. Ya, terima kasih ya Dodi. Dodi hari ini sebagai host ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mampu menganalisis kekuasaan VOC di Indonesia. Kemudian mengambil hikmah yang dapat dipetik dari kekuasaan VOC di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita melalui kegiatan problem basic learning tentang sumber sejarah lewat media teknologi. Siswa nanti diharapkan dapat berkomunikasi ya, berkolaborasi, kemudian berpikir kritis, berkreasi, sekaligus memiliki sikap religius, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, itu ya. Nanti nilai karakter bangsanya adalah kamu berpikir multi perspektif, bersikap kritis, sadar diri, belajar tanpa henti, mencintai tanah, air, dan bangsa. Nah, itu tujuan kita hari ini mengenai kekuasaan VOC. Sebelum Ibu berlanjut nih ke materi mengenai kekuasaan VOC, masih ingat nggak materi minggu lalu? Kita kemarin bahas tentang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia ya. Ada yang masih ingat itu bangsa Eropa yang pernah masuk ke Indonesia? Siapa aja? Coba siapa yang bisa? Nah, ini kita bahas mengenai kekuasaan VOC di Indonesia. Sini ada kamu lihat merupakan gambar nih, gambar apa ya? Ada yang pernah melihat gambar ini tidak, Nak? Ada. Nah, Ibu dengar ada nih teman kalian yang asal dari Jakarta pindah ke sekolah kalian ya? Si Lisa itu siapa namanya ya? Saya, Bu. Iya, Lisa dari Jakarta ya, Nak ya? Iya. Iya, Lisa bisa jelaskan, Nak? Ini kamu pernah nggak kemari ya, Nak ya, dari Jakarta sana?
Itu Kota Tua bukan ya, Bu? Saya kalau hari Minggu pas naik sepeda Iya, bisa daerah-daerah situ. suka jalan ke sana ya. Iya. Iya, iya ini adalah kota tua ya. Iya ini memang peninggalan dari kota tua. Ada yang bisa tahu ini bangunan apa? Ada yang tahu ini bangunan apa ya? Ini adalah bangunan tua museum sejarah ya, museum sejarah di Fathahillah ya, museum Fathahillah. Oke, yang berada di Jakarta gitu. Nah, apa hubungannya dengan VOC? Dengan Museum Fathahillah ini? Hubungannya adalah ini merupakan gedung yang didirikan oleh VOC pada tahun 1602. Kabarnya seperti itu ya. Jadi VOC itu melaksanakan ekonominya, politiknya, sikap sewenang-wenangnya itu ya di sini. Ini merupakan simbol absolut bagi VOC sendiri. Nah, gedung ini pernah juga menjadi balai kota, kabarnya seperti itu. Sampai dengan sekarang, gedung ini masih berdiri kokoh ya, jadi museum sekarang. Masih bisa kamu lihat di Jakarta ya. Ya, Lisa ya katanya dia sering nih pernah melihat gedung ini. Lanjut. Ya, Dodi. Slide berikutnya, Nak. Slide berikutnya, Dodi. Dodi, slide berikutnya, Nak. Iya. Ini ada VOC ya. Verenich Ostindis Company. Tujuannya. Jadi ya ini ada sebuah gambar nih. Gambar uang logam. Jadi uang apa sih ini? Ada yang bisa tahu nggak ini uang apa? Ada yang bisa tahu? Bu. Ya jelas ini adalah uang VOC. Kenapa jelas Bu? Tertera di sini VOC seperti itu ya. Ini adalah uang yang digunakan oleh VOC pada saat itu. Jadi apa sih tujuan didirikan VOC seperti itu ya? Apa sih tujuannya? Tujuannya katanya itu untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang-pedagang. Itu tujuannya. Kemudian katanya untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kemudian membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Nah, kemudian memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, seperti Serikat Dagang East Indies Company dari Inggris ya. Nah, ini tujuan daripada didirikannya VOC. Nah, kemarin sebelum mulai pelajaran, Ibu sudah memberikan kalian modul. Masih ingat ya? Ada modul mengenai kekuasaan VOC di Indonesia. Ibu yakin kalian semua sudah membaca modul tersebut dan ada video yang Ibu kirim ke kalian. Nah, dari modul tersebut, dari video tersebut yang mengenai kekuasaan VOC, ada tidak yang mau ditanya? Mungkin kurang paham dari modul tersebut. Ada nak yang kurang paham dari modul tersebut? Ada tidak yang ditanya? Yang sudah kamu baca kemarin. Ada yang mau ditanya dari isi modul kekuasaan VOC mengenai VOC di Indonesia? Ada yang ditanya? Enggak, Bu. Tidak ada ya? Ya berarti sudah paham ya, sudah paham ya dari isi modul yang sudah Ibu buat ya, sudah jelas ya, apalagi ditambah dengan videonya ya. Videonya itu ada Ibu kirim, jadi berarti kalian sudah cukup jelas ya. Makasih ya nak ya, sudah cukup jelas. Jadi untuk membuktikan kamu itu benar-benar sudah menyimak, sudah jelas isi dari modul dan kemudian mendengarkan video. Nah, ini ada sebuah tugas analisis nih. Analisis dari LKPD yang udah Ibu kirim ya. Tugas analisis yang Ibu kirim dari LKPD sudah kamu download nak di e-learning tadi? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini dia nih. Coba tolong hostnya Dodi kirim apa? Tunjukkan LKPD-nya. Bisa Dodi? Ini saya matikan presentasinya. Iya, matikan aja Dodi. Iya, matikan aja. Ganti dengan LKPD-nya Ini ya. saya matikan. Dodi, ya. Iya, matikan aja. Oke. Bentar, Bu ya. Iya, matikan aja Dodi.
Ini kumpul LKPD-nya, Bu. Ini untuk LKPD, untuk analisis kalian kerjakan hari ini, tapi nanti ada PR. Ada PR yang perlu kalian kerjakan, buat poster digital. Jadi kan kalian ini anak-anak milenial ya, anak-anak yang udah melek IT. Jadi ibu mau kalian membuat poster digital, gitu. Zaman ibu dulu nggak ada yang seperti itu, nak. Iya, nanti bisa kalian buat lewat Canva seperti itu. Dan nanti ada tutorialnya ya, yang ibu kirim di LKPD itu nanti bisa kalian lihat tuh. Itu PR-nya ya. Tapi hari ini ada tugas analisis kalian. Nanti kalian kerjakan bersama kelompok belajar kalian ya, yang sudah ibu bentuk kelompok belajar sejarah, yang kelompok belajar yang lain. Seperti kemarin tuh ibu tengok ada masuk kelompok belajar lain ya kan. Nah, ibu cek loh. Jadi kelompok belajar sejarah ya, jangan masuk kelompok belajar biologi. Bisa nak Dodi? Bentar Bu ya, lagi Proses ya. ya. Ya, hari ini komputer ibu bermasalah, jadi ibu minta bantu hostnya dengan Dodi ya. Sambil menunggu temanmu, ada yang ditanya nak? Tidak ada ya. Sambil... Ya. Belum, Bu. Bu. Ya, Motor saya Hendra ya? lambat juga ini, Bu. Lambat ya? Iya, tempat saya karena hujan jadi agak jelek jaringan tadi saya. Saya sempat ganti komputer. Ya, Hendra ya yang bertanya atau siapa gitu ya? Ya, ingin bertanya ke ibu khususnya, tapi ke kawan-kawan umum semuanya. Iya, boleh Hendra. Iya. POC ini selama ini dalam sejarah yang kita tahu yang dibahas di dalam sejarah itu banyak berhubungan sama pribumi ya Bu ya. Tapi untuk berhubungan dengan selain pribumi, misalnya dengan orang-orang Cina yang ada di Indonesia, orang-orang Arab, orang India dan sebagainya, itu ada nggak Bu literatur sejarahnya gitu yang menerangkan bagaimana hubungan mereka dengan non pribumi? Itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Nah, selama ini VOC ini lebih banyak berhubungan dengan pribumi ya Hendra ya. Iya, selama ini lebih banyak VOC itu berhubungan dengan pribumi seperti itu. Maka nanti akan ada pemberontakan dari pribumi sendiri. Mungkin ada yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Tidak ada ya. Ya, bisa Dodi? Karena waktu kita habis ya. Ya, sambil kita menunggu Dodi, ada yang mau tanya lagi, saya? Ada yang mau tanya lagi, nak? Tidak ada ya? Kita nunggu analisisnya ya. Jadi kalau kamu lihat itu ada gambaran di analisis ya, sambil kita nunggu Dodi nih. Ada sih, apa sih gambar di analisis? Itu saya suruh kamu pelajaran apa yang bisa diperoleh dari belajar sejarah PUC di Indonesia sehingga dapat menjadi cermin bagi kehidupan kita sekarang gitu. Jadi kalau misalnya Dodi tidak bisa ya. Untuk mempersingkat waktu. Ya, Lisa? Ya, Bu. Ya, boleh. Lady apa Lisa, Bu? Ya, bisa ya. Nah, coba Lisa, nanti Lady menambahkan boleh. Tidak boleh sewenang-wenang. Iya. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Oke, bagus.
Tidak boleh sewenang-wenang, kemudian bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, yaitu cerminan yang bisa kita ambil ya dari kekuasaan PUC Indonesia. Coba Lady bisa menambahkan lagi, Lady? Iya Bu, tidak boleh mengambil hak orang lain Bu. Tidak boleh mengambil hak orang lain, benar. Karena selama ini PUC mengambil hak orang lain ya, Lady ya. Ada yang lain? Tidak boleh serakah juga Bu. Tidak boleh serakah, benar. Tidak boleh serakah kita. Jadi kita belajar dari PUC ini ya, tidak boleh serakah, tidak boleh mengambil hak orang lain. Siapa lagi yang bisa menjawab? Anggi mungkin bisa menambahkan, Anggi? Sama Bu, sama jawaban Lady, tidak boleh serakah dan mengambil hak orang lain. Boleh ngambil hak orang lain gitu ya. Kemudian harus bertanggung jawab gitu ya dalam menjalankan tugas. Nah, jadi kemudian apalagi sih selain itu? Tidak boleh ngambil hak orang lain, misalnya contoh seperti apa tuh? Korupsi ya? Iya kan? Korupsi Iya Bu. Bu. Ya benar, korupsi ya, misalnya korupsi. Kenapa? Karena ketika PUC ini mengalami kebangkrutan, di situ gara-gara penyebabnya katanya korupsi ya, seperti itu ya. Ya Bu. Ya, bagus kalau gitu. Berarti dari hasil analisis kalian di sini, ada yang bisa menyimpulkan dari itu semua? Saya Bu. Nah, coba Eva, coba simpulkan. Iya Bu. Jadi VOC itu adalah dari VOC kan Bu kesimpulannya? Iya, jadi VOC itu adalah Kongsi Dagang Belanda di Indonesia. Dan VOC ini memiliki hak-hak istimewa. Salah satunya berhak memonopoli perdagangan, baru berhak mengangkat angkatan perang. Lalu VOC ini berlaku dari tahun 1602 sampai 1799, Bu. Iya, bagus Eva. Tepuk tangan untuk siapa? Nah, ini tadi LKPD yang presentasikan oleh Dodi ya ini maksudnya. Coba Dodi ke bawah, Dodi. Ada tugas PR kalian ini. Ke bawah ya, Dodi ya. Bisa ke bawah, Nak? Ini ada PR kalian yang perlu kalian kerjakan. Gitu. Tunggu Bu ya, emang jaringan nih Bu. Agak susah ya. Iya, tempat saya juga begitu nih karena hujan di sini. Jadi jaringan susah memang. Mutar-mutar ya, mutar-mutar untuk guys. Nah, kalau begitu nanti itu kan sudah kalian download ya LKPD-nya ya? Sudah Bu. Sudah ya, sudah di-download LKPD-nya. Sudah Bu. Ini PR kalian, jadi udah bisa kalian lihat di situ ya. PR-nya adalah membuat poster digital, ya kan? Membuat poster digital tentang apa? Tentang kekuasaan PUC di Indonesia. Tentang kekuasaan PUC di Indonesia, itu poster digitalnya. Nah, buatnya menggunakan apa Bu? Buatnya menggunakan aplikasi Canva ya. Menggunakan aplikasi Canva itu jadi udah Ibu terangkan juga di situ dan ada tutorialnya. Seperti itu. Kapan dikirim? Sampai dengan nanti malam Ibu tunggu jam 12. Biar aja kalian malam minggunya ngerjakan tugas ya. Ya, seperti itu ya. Itu buat poster digital. Nah, contoh poster digital ada juga Ibu kirim di LKPD itu ada ya. Contoh poster digitalnya seperti apa juga ada. Nanti Bu kalau sudah siap seperti bagaimana? Nanti kalian kirim ke e-learning kalau sudah siap. E-learning sekolah lah, jangan e-learning sekolah lain ya, sekolah kita. Kemudian ya bebas setelah kalian kirim ke e-learning, kalian boleh nanti menguploadnya di media sosial kalian dengan tanggal nama sekolah kalian seperti itu. Oke, paham tugasnya ya? Paham Bu. Paham Bu. Nah, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk penutupan saya mau Hendra lagi menutup dengan doa ya. Coba Hendra. Baik Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan kita nanti bertemu di materi Republik Batak ya. Sampai jumpa semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu.